Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Oh, ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Bertemu kembali dengan saya, Pendeta Nathan Curnawan, di dalam live streaming. Hampir 2 bulan
kami tidak begitu aktif di live streaming karena saya mengalami satu kondisi, yaitu kena COVID-19. Nah, hari ini setelah saya pulih secara total, nah barulah kita lanjutkan dengan ibadah-ibadah dan jalan pengajaran. Nah, hari ini kita akan membahas satu topik yang berdasarkan apa yang saya alami 2 bulan yang lalu dengan tema nyawa kedua lolos dari COVID-19. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan firman Tuhan hari ini, terlebih dulu kita akan mendengarkan pujian penyembahan yang akan dibawakan oleh Pendeta Jonathan Prawira. Ada 3 lagu yang akan beliau bawakan, lagu-lagu yang diciptakan oleh beliau sendiri. Yang pertama adalah Bila Kau Yang Membuka Pintu. Ketika Tuhan yang membuka pintu, tidak seorang pun yang bisa menutup pintu itu, karena Tuhan punya otoritas atas pintu yang dia buka. Lalu lagu kedua, Tuhan pasti punya rencana. Percayalah, apapun yang Anda alami di dalam hidupmu, gagal, sukses, semuanya ada rencana yang indah dari Tuhan. Nah, untuk mengetahui rencana indah Tuhan, hanya bisa kita dapatkan pada waktunya. Sebelum waktunya sampai, kita tidak akan tahu. Nah, itu adalah lagu yang ketiga, Indah Pada Waktunya. Kita akan mendengarkan pujian penyembahan yang akan disampaikan oleh Pak Pendeta Jonathan Prawira. Waktu dan tempat kami persilahkan. Tuhan tahu bahwa kekuatan kita tidak seberapa, namun Ia tahu pekerjaan kita, dan Ia telah membuka pintu bagi kita yang tidak dapat ditutup siapapun juga. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada
harus berjalan di lembah kekelaman, tak perlu goyah sebab ku kenal siapa yang ku percaya. Tuhan pasti punya hati yang berbelas kasihan padaku. Tuhan pasti punya cara yang ajaib untuk menolongku. Tuhan pasti punya rencana yang terbaik di dalam
semuanya indah pada waktunya. Walau kini ku menabur benih sambil mencucurkan air mata, ku percaya suatu saat ku kan menuai berkasnya sambil bersorak-sorai. Ada waktu untuk merombak dan ada waktu untuk membangun. Kau jadikan semuanya indah pada waktunya. Walau kini ku menabur benih sambil mencucurkan air mata, ku percaya suatu saat ku kan menuai berkasnya sambil bersorak-sorai. Tuhan jadikan semuanya indah pada waktunya. Walau kini ku menabur benih sambil mencucurkan air mata, ku percaya suatu saat ku kan menuai berkasnya sambil bersorak-sorai. Walau kini ku menabur sambil mencucurkan air mata, ku percaya suatu saat menuai berkasnya sambil bersorak-sorai, sambil bersorak-sorai, sambil bersorak-sorai, sambil bersorak-sorai. Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan pujian penyembahan dan saya yakin di rumah Bapak Ibu masing-masing kita bisa menaikkan pujian ini. Saat ini kita akan memasuki firman Tuhan, nyawa kedua lolos dari COVID-19. Sebelumnya kita akan berdoa, mohon Tuhan Yesus pimpin, Tuhan Yesus sertai kita di dalam ibadah kita hari ini. Di tanggal 28 Februari 2021, mari kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagimu, Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Engkaulah yang berdaulat, Engkaulah yang berotoritas atas kehidupan manusia. Gagal sukses, hidup mati, semuanya ada di dalam tangan Engkau. Walaupun dunia sudah 1 tahun lebih digoncang oleh virus corona, tapi kami percaya bahwa segala sesuatu akan berlalu dan di saat itulah kami bisa aktif kembali beribadah secara tatap muka, ibadah secara offline. Karena sampai saat ini, ibadah online masih menjadi pilihan bagi kami karena begitu banyaknya masyarakat Indonesia dan juga di Jakarta yang mengalami COVID-19. Tuhan, Engkau pimpin kami, buka hati dan pikiran kami untuk menerima kebenaran firman-Mu pada saat ini. Demikian doa permohonan kami
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lihat nyawa kedua lolos dari COVID-19 yang akan kita kupas pada saat ini. Seorang pendeta adalah seorang hamba Tuhan. Dia adalah utusan Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Karena itu yang paling utama dari segala pelayanan seorang hamba Tuhan adalah menyampaikan isi hati Tuhan, menyampaikan kebenaran Tuhan, menyampaikan firman Tuhan. Nah, pelayanan-pelayanan lain semuanya itu bertumpu pada kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu ibarat jaring ikan. Ketika jaring itu ditaburkan, maka segala macam ikan itu bisa ditangkap, dikumpulkan. Nah, sama juga melalui firman Tuhan, orang mendengar, setelah itu mereka terbuka hatinya, lalu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus melalui pemberitaan firman, lalu mereka menjadi umat Kristen, dibaptis, masuk ke dalam suatu gereja. Nah, di sanalah mereka seumur hidupnya akan menjadi pengikut Kristus. Karena itu, pemberitaan firman Tuhan itu memegang peranan yang paling utama, paling penting. Nah, biasa itu disampaikan oleh utusan-utusan Tuhan. Nah, yang menjadi persoalan kita sekarang adalah ada hamba-hamba Tuhan yang memang ketika menyampaikan pemberitaan Injil itu disertai dengan kuasa yang dahsyat, kuasa yang sangat nyata. Misalnya menyembuhkan berbagai macam penyakit, baik itu bisu, tuli, lumpuh, dan berbagai macam sakit penyakit. Nah, ada pendeta yang memang dikaruniai untuk melakukan penyembuhan, lalu mengusir roh-roh jahat. Nah, ini roh jahat ini kan bukan penyakit medis. Secara fisik dia sehat, dan dokter tidak bisa menangani penyakit atau kondisi di mana orang itu dirasuk oleh roh jahat. Dokter hanya bisa menangani penyakit medis yang berkaitan dengan tubuh jasmani ini. Nah, untuk menangani orang kerasukan roh jahat itu hanya bisa dilakukan oleh para rohaniwan, terutama oleh para hamba-hamba Tuhan menggunakan kuasa Tuhan. Lalu bisa melakukan berbagai macam tanda heran, melakukan berbagai macam mujizat-mujizat yang dahsyat. Memang ada pendeta atau hamba Tuhan yang begitu nyata kuasa Allah di dalam pelayanan-pelayanan dia. Yang menjadi pertanyaan kita hari ini adalah, apakah seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan secara dahsyat, dipakai Tuhan secara ajaib, bisa jatuh sakit? Ini kan satu pertanyaan krusial yang seringkali menjadi tanda tanya besar, question mark yang besar. Bapak Ibu yang saya kasih, bukankah mereka ini adalah hamba Tuhan, orang yang paling dekat dengan Tuhan? Masa Tuhan tidak tahu utusannya, hambanya, alat yang dia pakai untuk memberitakan Injil sedang jatuh sakit? Kenapa Tuhan tidak tolong? Betul? Saya ingin meluruskan sebuah persepsi yang keliru. Persepsi yang saya tidak tahu, Anda sebagai orang Kristen, Anda sebagai seorang jemaat, ada nggak di dalam hati Anda? Persepsinya itu adalah hamba Tuhan tidak boleh sakit. Karena hamba Tuhan itu adalah utusan yang dipakai oleh Tuhan. Ini persepsi, oke? Karena itu, kalau pendeta jatuh sakit, berarti jangan-jangan itu bukan hamba Tuhan. Kemudian, jika pendeta jatuh sakit, itu tidak memuliakan Tuhan. Karena di dalam pelayanannya, di dalam penginjilannya seringkali menekankan, oh Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang ajaib, sanggup menyembuhkan penyakit apapun. Lah, pendeta sendiri jatuh sakit, gimana tuh? Oke. Lalu persepsi yang ketiga, jika pendeta sakit, kemungkinan pendeta itu sudah ditinggalkan oleh Tuhan. Ini juga banyak persepsi. Sehingga kalau pendeta jatuh sakit itu dianggap enggak bagus lah. Selalu diarahkan, selalu dinilai dari sisi negatif. Oh, dia sudah ditinggalkan oleh Tuhan, makanya jatuh sakit. Nah, atau dia sudah berbuat dosa sehingga dihukum oleh Allah dengan sakit penyakit. Ya? Nah, apakah persepsi-persepsi ini ada di dalam hati Anda? Karena banyak orang Kristen yang punya persepsi demikian. Nah, kalau tidak orang Kristen, mungkin orang-orang yang non-Kristen punya persepsi seperti itu, bahwa seorang hamba Tuhan, seorang utusan Tuhan tidak boleh jatuh sakit. Kalau dia jatuh sakit, maka kemungkinan adalah seperti itu.
saya ingin meluruskan persepsi ini. Persepsi ini tidak sepenuhnya benar. Persepsi ini selalu dengan menggunakan logika manusia, menggunakan logika pendekatan dari sisi negatif, padahal tidak demikian di dalam kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi, satu hal kita harus tahu, pendeta juga manusia. Anda pernah dengar lagu? Pendeta juga manusia. Pernah nggak dengar lagunya? Belum ya, karena belum diciptakan lagunya. Tapi ini faktanya Bapak Ibu, bahwa pendeta juga manusia. Nah, kalau pendeta itu manusia, berarti pendeta juga bisa mengalami yang namanya kondisi yang dialami oleh manusia secara umum. Bisa galau, bisa sedih, bisa kecewa, bisa sakit, bisa putus asa, dan lain sebagainya. Nah, jangankan pendeta, ketika Tuhan Yesus dalam kemanusiaannya juga mengalami kondisi-kondisi, mengalami penderitaan-penderitaan tersebut. Jadi ketika Yesus hidup di dunia, dia juga alami. Tuhan Yesus bisa lapar kok. Ketika dia berpuasa 40 hari 40 malam sebelum menghadapi pencobaan iblis, di hari yang ke-40 Yesus lapar. Dan selain itu, selama hidup di dunia, Yesus kan makan. Betul? Kalau Yesus tidak makan, dia juga lapar. Itu manusiawi. Tuhan Yesus bisa lelah. Yang namanya, saya percaya Anda mengakui dan menerima Yesus itu sebagai Tuhan, Yesus itu sebagai Allah. Lah, Yesus bisa lelah kok. Satu kali ketika dia ada di dalam perahu, ombak begitu dahsyat, tapi Yesus tertidur di buritan kapal. Bayangkan saking lelahnya itu. Demikian pula dalam pelayanan, Yesus pernah mengatakan kepada murid-muridnya, ini begitu banyak orang yang kita layani, mari kita mengundurkan diri ke tempat yang sepi supaya kita bisa beristirahat sejenak. Kenapa beristirahat? Karena mengalami kelelahan. Yesus lelah, murid-murid lelah, karena begitu banyak orang yang harus mereka layani. Kemudian Yesus juga bisa sedih, bahkan Yesus menangis. Di dalam Alkitab tercatat beberapa kali Tuhan Yesus menangis. Manusiawi kok, karena Yesus mengenakan tubuh jasmani, tubuh manusiawi, maka Yesus pun mengalami kondisi-kondisi demikian. Bahkan Yesus akhirnya mengalami penderitaan yang dahsyat, penghinaan yang lebih berat daripada siapapun, dan akhirnya Yesus Kristus mengalami kematian. Dan kematian yang dialami oleh Yesus juga kematian yang menurut manusia itu tidak elok. Dia mati disalibkan. Bapak Ibu yang saya kasih, itu yang terjadi. Nah, kalau Tuhan kita, juru selamat kita saja bisa mengalami kondisi-kondisi seperti itu, apalagi kita sebagai utusannya. Seorang murid tidak akan melebihi gurunya. Guru kita, Yesus Kristus, sudah alami berbagai macam masalah, kesulitan, penderitaan selama kurang lebih 33 tahun hidup di muka bumi. Apalagi hamba-hamba Tuhan, utusan-utusan Tuhan. Karena itu adalah hal yang wajar kalau seorang hamba Tuhan itu jatuh sakit. Bapak Ibu, jatuh sakit, bahkan jika pendeta jatuh sakit itu meninggal karena penyakit yang dialami, itu sangat wajar. Karena salah satu cara Tuhan membawa seseorang pulang ke surga adalah lewat sakit penyakit. Bapak Ibu yang saya kasihi, di Alkitab banyak juga tokoh-tokoh yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Para tokoh-tokoh tersebut bisa melakukan tanda heran, mujizat, usir roh jahat, dan berbagai macam manifestasi kuasa Tuhan dinyatakan secara luar biasa. Tapi mereka juga manusia, mereka juga pernah mengalami jatuh sakit. Nah, saat ini saya ambil dua tokoh. Satu tokoh di perjanjian lama yang mengalami sakit yang sangat berat, bahkan bukan hanya sakit berat, sakit sampai dia meninggal. Tokoh tersebut yaitu Nabi Elia, Nabi Elisa. Bapak Ibu yang saya kasih, Nabi Elisa. Jadi salah ketik sedikit. Nah, tokoh yang kedua adalah tokoh yang ada di zaman perjanjian baru, yaitu Rasul Paulus. Kita akan analisa, kita akan lihat bagaimana kedua tokoh besar ini berjuang menghadapi sakit penyakit yang mereka alami. Tokoh pertama yang akan kita analisa adalah Nabi Elisa jatuh sakit dan penyakit dia itu membawa pada kematian.
Tapi sebelumnya kita akan pelajari sedikit bagaimana manifestasi kuasa yang luar biasa yang dilakukan oleh Nabi Elisa. Kematian adalah sebuah kepastian. Bapak Ibu, sekali lagi saya katakan, kematian adalah sebuah kepastian. Hanya masalahnya adalah waktu. Saya sedang menanti kematian, Anda juga sedang menanti kematian. Karena sepanjang sejarah manusia, sejak Adam dan Hawa diciptakan hingga sekarang, tidak ada seorang pun yang lolos dari kematian kecuali 2 orang yang dicatatkan di dalam Alkitab. Karena diangkat oleh Tuhan tanpa melalui kematian. Yang pertama adalah Henokh dan yang kedua adalah Nabi Elia. Nabi Elia ini adalah guru dari Nabi Elisa. Bapak Ibu yang saya kasih, setelah itu semua manusia mengalami kematian. Berapa hebat pun, berapa terkenalnya orang itu, berapa banyak kekayaan dia, dokter tidak sanggup menyelamatkan dia, tidak sanggup menolong dia lolos dari yang namanya kematian. Karena kematian itu adalah ketetapan Tuhan. Ibrani 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya 1 kali saja, sesudah itu dihakimi. Manusia ditetapkan untuk mati. Artinya kematian itu sesuatu hal yang tidak bisa dihindari siapapun Anda. Karena itu kematian tidak bisa ditolak seperti yang dikatakan oleh Raja Salomo di Pengkhotbah 8 ayat yang ke-8. Tiada seorang pun berkuasa menahan angin dan tiada seorang pun berkuasa atas hari kematian. Tak ada istirahat dalam peperangan dan kefasikan tidak melepaskan orang yang melakukannya. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Raja Salomo. Tiada seorang pun berkuasa atas hari kematian. Di Ibrani 9 ayat 27 dikatakan kematian itu ketetapan Tuhan. Tapi ketetapan Tuhan, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa Anda akan mengalami kematian, tidak seorang pun yang mendapat bocoran dari Tuhan. Kecuali mungkin orang itu istimewa di mata Tuhan. Tuhan akan sampaikan tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, jam sekian, engkau akan aku panggil. Itu kasus khusus di mana ketika dia berhasil menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Tapi kita mana tahu, betul? Dan Tuhan pun tidak sembarang kasih tahu ke orang. Kalau semua orang dikasih tahu oleh Tuhan, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, engkau baru meninggal. Misalnya kalau Tuhan tentukan saya, Nathan, ketika engkau umur 100 tahun pas, baru aku panggil engkau kembali. Anda tahu nggak? Saya nggak akan mau percaya Tuhan dulu. Saya mau hidup puas dulu di dunia. Sampai umur saya 99 tahun. Saya tahu 1 tahun lagi saya akan meninggal. Saya baru akan ke gereja, dibaptis, kemudian menjadi orang yang paling kudus di dunia. Karena saya tahu hidup saya tinggal 1 tahun. Saya akan menjadi orang yang paling rohani pada saat itu. Karena saya tahu Tuhan melihat akhirnya, bukan melihat awalnya. Kalau awalnya hancur-hancuran tapi akhirnya dia bagus, itu nggak masalah. Tapi kalau awalnya dia baik, tapi setelah itu akhirnya sebelum meninggal hancur-hancuran, itu nggak bagus. Jangan-jangan nggak selamat. Karena itu Bapak Ibu yang saya kasihi, kematian adalah sebuah misteri. Misteri, kapan kita meninggal? Bagaimana cara kita meninggal? Kita tidak tahu. Hanya yang memegang nasib, memegang nyawa semua orang yang tahu, yaitu Allah sendiri. Jadi, yang namanya kematian itu sesuatu hal yang tidak bisa dihindari. Tetapi cara menuju kematian itu ternyata salah satunya adalah lewat sakit penyakit. Bapak Ibu, penyakit ternyata dipakai oleh Tuhan sebagai media untuk membawa seseorang pulang ke sorga. Nah kalau begitu berarti yang namanya penyakit bisa terjadi pada setiap orang. Walaupun dia itu seorang hamba Tuhan besar, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan secara luar biasa untuk menyatakan kuasa-kuasa Tuhan itu sendiri. Nah kita akan lihat bagaimana Elia mengalami sakit penyakit dan melalui penyakitnya itu akhirnya dia mengalami kematian. Banyak tanda heran dan mujizat dahsyat yang pernah diadakan oleh Nabi Elisa. Menyembuhkan orang sakit, bahkan dia pernah membangkitkan orang dari kematian.
Kalau selama ini kita orang Kristen yakin Yesus Kristus sanggup menyembuhkan macam-macam penyakit dan sanggup membangkitkan orang mati. Ternyata di zaman Perjanjian Lama pun pernah ada yang dibangkitkan dari kematian yang dilakukan oleh Nabi Elisa. Artinya Elisa ini adalah seorang nabi besar, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan secara dahsyat. Namun nabi yang penuh dengan urapan kuasa Tuhan itu juga akhirnya jatuh sakit. Bahkan penyakit dia mengakibatkan kematian. Melalui penyakit inilah akhirnya nabi besar ini meninggalkan dunia ini. Kita akan lihat ayat-ayat ini. 2 Raja-Raja pasal 13 ayat 14 sampai 17. 2 Raja-Raja pasal yang ke-13 ayat 14. Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, datanglah Yoas raja Israel kepadanya dan menangis oleh karena dia. Katanya, bapakku, bapakku, kereta orang Israel dan orang-orang yang berkuda. Ayat 15, berkatalah Elisa kepadanya, ambillah busur dan anak-anak panah. Lalu dia ambilnya busur dan anak-anak panah. Berkatalah ia kepada raja Israel, tariklah busurmu. Lalu ia menarik busurnya, tetapi Elisa menaruh tangannya di atas tangan raja, serta berkata, bukalah jendela yang di sebelah timur. Dan ketika dibukanya, berkatalah Elisa, panahlah. Lalu dipanahnya, kemudian berkatalah Elisa, itulah anak panah kemenangan daripada Tuhan. Anak panah kemenangan terhadap Aram. Engkau akan mengalahkan Aram di Afek sampai habis lenyap. Bapak Ibu perhatikan di sini. Ini Elia melakukan tanda heran itu dalam kondisi masih sakit loh. Dia paksakan dengan sekuat tenaga. Dia ketika didatangi oleh raja, lalu raja mendapatkan petunjuk dari Nabi Elisa bagaimana dia bisa memenangkan peperangan menghadapi raja Aram, tentara Aram. Ayat 18, sesudah itu berkatalah ia, ambillah anak-anak panah itu. Lalu diambilnya. Setelah diambilnya, berkatalah Elisa kepada raja Israel, pukullah itu ke tanah. Lalu dipukulnya 3 kali, kemudian ia berhenti. Lalu kata Elia lagi, tetapi gusarlah abdi Allah itu kepadanya serta berkata, seharusnya engkau memukul 5 atau 6 kali. Dengan berbuat demikian, engkau akan memukul Aram sampai habis lenyap. Tetapi sekarang hanya 3 kali saja engkau akan memukul Aram. Ternyata kalau nabi-nabi itu melakukan berbagai macam tanda-tanda petunjuk-petunjuk, dia sering menggunakan simbolis-simbolis. Mungkin itulah salah satu cara kerja para nabi. Saat itu raja Israel disuruh memukul anak panah ini ke tanah. Ternyata dipukul 3 kali. Mesti dipukul berulang kali, bila perlu pukul 10 kali ya, sehingga bangsa Arab itu lenyap, bisa dikalahkan oleh bangsa Israel. Bapak Ibu yang saya kasih, ini kehidupan Nabi Elia. Di ayat yang ke-14, ketika Elia menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, dan kita lihat di ayat 20, Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya di ayat yang ke-14. Artinya sebagai seorang nabi besar, ternyata Elisa pun tidak lolos dari yang namanya sakit penyakit. Kemudian ayat 20 kalimat pertama, sesudah itu matilah Elisa. Yang menjadi penyebab kematian Elisa itu adalah penyakit tadi. Bapak Ibu yang saya kasihi, dari ayat 14 dan ayat 20 itu sangat jelas bahwa Nabi Elisa menderita sakit dan penyakit itulah yang mengakibatkan kematiannya. Nah, apakah Nabi Elisa tidak diberkati Tuhan? Apakah Elisa tidak disertai Tuhan? Atau Elisa melanggar firman Tuhan, melakukan dosa sehingga ditinggalkan oleh Tuhan? Sama sekali tidak. Elisa adalah satu nabi yang kehidupannya itu boleh dikatakan kita tidak temukan cacat celahnya. Kita tidak temukan kekurangan-kekurangannya. Sejak dia dipanggil oleh Nabi Elia, sang gurunya, sampai dia akhirnya melakukan pelayanan, sampai akhirnya meninggal karena penyakit, kita tidak temukan di mana kekurangan atau cacat atau kelemahan dari Nabi Elisa.
Nah, manusia yang sudah begitu dahsyat, sudah begitu sempurna pun akhirnya meninggal. Nah, sebelum meninggal dia masih dipakai Tuhan, dan Raja Yoas masih meminta nasihat, meminta petunjuknya. Biasa kalau di dalam kerajaan Israel, seorang raja itu punya seorang nabi utama, nabi yang selalu mendampingi raja di dalam memerintah. Walaupun di Israel itu banyak nabi-nabi, ada nabi yang besar, ada nabi kecil, tapi nggak semua nabi itu bisa dekat dengan raja, dipakai oleh raja, diangkat oleh raja sebagai penasihat. Tapi Nabi Elisa adalah nabi yang dipakai oleh Allah menjadi penasihat kerajaan. Bahkan setelah Nabi Elisa meninggal, tulang-tulang dia pun masih mengandung kuasa Tuhan. Artinya kuasa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan Elisa, tapi dia mengalami sakit penyakit yang menyebabkan kematiannya. 1 Raja-Raja 13 ayat 20, sesudah itu matilah Elisa, lalu ia dikubur. Adapun gerombolan Moab sering memasuki negeri itu pada pergantian tahun. Pada suatu kali orang sedang menguburkan mayat, ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkan mereka lah mayat itu ke dalam kubur Elisa, lalu pergi. Dan demi mayat itu kena kepada tulang-tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Dahsyat nggak? Dahsyat. Kita harus tahu kebiasaan dari orang-orang Israel mengubur itu bukan digali tanah lalu tanamkan ke dalam tanah, tapi seringkali penguburan itu dilakukan di gua-gua. Jadi mayat itu ditaruh ke dalam gua dan kemudian membusuk di sono sampai kemudian kulitnya, dagingnya habis, nah sisa tulangnya. Nah, tulang Elisa ketika kena mayat yang baru meninggal, hidup lagi tuh mayat. Artinya tulang Elisa pun masih mengandung kuasa. Nah, orangnya begitu dahsyat, tapi faktanya dia juga jatuh sakit, dan penyakit itu membawa pada kematian sang nabi ini. Karena itu tadi saya sudah katakan, saya ingin meluruskan, semua hamba Tuhan itu bisa jatuh sakit, bisa meninggal. Nah, kasus kedua yang akan saya angkat adalah kasus di Perjanjian Baru. Seorang rasul besar yang juga akhirnya penyakitnya adalah penyakit permanen, penyakit yang tidak kunjung sembuh. Kita lihat sedikit tentang background dari Paulus. Paulus ini dipilih Tuhan secara khusus dan istimewa. Jika Bapak Ibu baca Alkitab, Bapak Ibu menemukan ada 12 murid Tuhan Yesus. Nah, 12 murid atau 12 rasul itu Tuhan Yesus pilih ketika Tuhan Yesus masih hidup di dalam dunia. Beda dengan Saulus. Saulus itu dipilih Tuhan. Saulus itu dijadikan rasul setelah Tuhan Yesus tidak ada di dalam dunia lagi. Karena itu boleh dikatakan pilihan atas Saulus adalah pilihan yang istimewa, rasul yang istimewa. Kita lihat bagaimana. Tidak demikian Saulus dipilih Tuhan secara istimewa langsung dari sorga. Saulus yang awalnya adalah seorang yang anti Kristen, anti agama yang baru dibentuk, pengajaran yang dibentuk oleh Tuhan Yesus. Tapi setelah dia bertobat, dia bahkan menjadi seorang rasul besar di dalam agama Kristen. Kita lihat di Kisah Rasul 9 ayat 3 sampai ayat 6. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, dan kedengarlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau, Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Nah, ini sekilas bagaimana bagaimana Paulus mengalami proses titik balik. Bagaimana dia mengalami perubahan menjadi seorang umat Kristen, seorang pengikut Kristus. Perubahan 180 derajat. Yang tadinya menentang Tuhan, menganiaya pengikut Tuhan, berusaha menghancurkan agama Kristen yang baru berdiri. Karena dia anggap agama Kristen itu sebagai bidat, suatu ajaran yang mau menghancurkan Yudaisme. Itu anggapan Paulus. Karena itu Paulus yakin yang benar itu ajaran Yudaisme, agama Yahudi, di mana kitab suci mereka di kitab suci Perjanjian Lama itu. Tapi kita lihat di sini,
bagaimana Paulus mengalami perubahan. Dan saat itu Yesus memperkenalkan dirinya. Akulah Yesus yang kau aniaya. Kenapa Yesus katakan aku yang kau aniaya? Padahal yang dianiaya oleh Paulus itu adalah orang-orang Kristen, pengikut-pengikut Kristus. Karena gereja adalah tubuh Tuhan. Ketika kita menganiaya orang Kristen, maka kita menganiaya tubuh Tuhan, melukai dan menyakiti tubuh Tuhan. Ayat 13. Kita lihat ayat 13, jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang yang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukan terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada semua bangsa, kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Bapak Ibu, ternyata reputasi dari Saulus sudah terkenal luas. Sehingga walaupun dia sudah bertobat, ketika Tuhan mengutus seorang hambanya yang kebetulan tinggal di kota Damsyik untuk menemui Saulus, apakah dia berani? Ternyata hamba Tuhan yang bernama Ananias ini tidak siap untuk bertemu dengan Saulus. Karena reputasi kejahatan Saulus itu sudah terkenal. Pada zaman dulu tuh belum ada yang namanya WhatsApp, belum ada yang namanya dunia maya. Jika kejahatan bisa terkenal sampai ke tempat yang jauh, berarti prosesnya itu sangat mengerikan, Bapak Ibu. Kalau hari ini mungkin gampang. Begitu ada kejahatan kita foto, kita kirim ke YouTube, semua orang bisa tahu. Dulu nggak begitu. Artinya reputasi kejahatan, kekejaman Paulus itu Saulus ini sudah terkenal. Karena itu, siapa yang berani menginjili Saulus? Siapa yang berani memberitakan Injil kepada Saulus? Saya yakin tidak seorang pun. Karena hamba Tuhan yang satu ini, Ananias pun tidak siap. Padahal dia sudah diutus oleh Tuhan pergi ketemu dengan Saulus. Tapi Ananias masih berusaha berdebat atau berdialog dengan Tuhan. Tuhan, ini orang enggak sembarangan loh. Engkau menyuruh aku bertemu dengan Saulus, sama saja engkau menyuruh aku mengantarkan nyawaku kepada sang pembunuh ini. Tapi apa kata Tuhan? Pergilah. Orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang. Setelah itu barulah Ananias pergi bertemu dengan Saulus. Bapak Ibu yang saya kasihi, selain dipilih Tuhan secara istimewa, Paulus juga diberikan kuasa yang dahsyat di dalam pelayanannya. Sebagai bukti nyata bahwa Tuhan Yesus menyertai Paulus di dalam setiap pelayanan-pelayanannya. Jadi ketika Saulus belum percaya Tuhan, dia nggak memiliki kuasa ini. Dia hanya memiliki kuasa karena jabatan, karena posisi dia saat itu. Mungkin dia termasuk salah satu dari pengurus mahkamah agama yang ada pada saat itu. Padahal Saulus masih muda saat itu. Nah, tapi kuasa rohani, kuasa menyatakan tanda heran mujizat, dia tidak miliki. Tapi setelah Tuhan Yesus memanggil dia sebagai rasul, nah sekaligus Tuhan Yesus juga melengkapi Saulus dengan kuasa itu. Kita lihat bagaimana dahsyatnya kuasa Saulus. Kisah Rasul 19 ayat 11-12. Oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Perhatikan kata luar biasa, artinya itu bukan mujizat kecil, bukan mujizat ecek-ecek lagi, tapi mujizat dahsyat, mujizat besar. Ayat 12, bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkan atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Bayangkan, sampai dia punya sapu tangan, baju yang pernah dia pakai, punya kuasa. Kuasa Paulus masih bisa menular atau menjala sampai ke sapu tangan dan baju yang pernah dia pakai. Kalau Anda baca di dalam kitab Injil, Tuhan Yesus pernah menyembuhkan seorang perempuan yang mengalami sakit pendarahan 12 tahun ketika menjama bagian jubah Yesus di bagian bawah. Dan orang ini sembuh. Tapi ingat, Yesus saat itu masih mengenakan jubahnya. Dari jubah mengalir kuasa Tuhan, itu nggak heran. Tapi ini baju Paulus, sapu tangan Paulus yang sudah terpisah dari badan dia pun masih ada kuasa penyembuhan, masih ada kuasa untuk mengusir roh-roh jahat. Ini kan dahsyat. Betul?
seperti tulang Elisa yang sudah kering masih bisa membangkitkan orang mati. Kenapa saya angkat dua orang ini? Karena dua orang ini hamba Tuhan luar biasa yang dipakai Tuhan dalam hal tanda heran mujizat secara dahsyat. Tapi faktanya kedua orang ini pun jatuh sakit. Bapak Ibu, jatuh sakit. Dengan kuasa yang demikian dahsyat, semua ini membuktikan bahwa Paulus adalah hamba Tuhan, utusan Tuhan yang dipakai Tuhan secara ajaib. Nah, sebagai utusan Tuhan yang luar biasa itu, apakah Paulus bebas dari penderitaan manusia umumnya, yaitu salah satunya sakit penyakit? Ternyata tidak. Sang rasul besar pun akhirnya jatuh sakit. Kepada jemaat di Galatia, ketika Paulus memberitakan Injil pelayanan di sana, dia berterus terang bahwa dia jatuh sakit waktu pelayanan di kota Galatia. Kita lihat pengakuan Paulus yang jujur. Jadi kalau pendeta mungkin gengsi ya, ketika dia jatuh sakit dia tutupi, nggak memberitakan. Tapi Paulus tidak demikian, dia terang-terangan. Kenapa? Karena Paulus ini menganggap yang namanya penyakit itu hal yang biasa, yang bisa menimpa semua orang tanpa membedakan engkau pendeta kah, jemaat, rasul, nabi kah. Galatia 4 ayat 13. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu oleh karena aku sakit pada tubuhku. Perhatikan, aku sakit pada tubuhku. Artinya Paulus juga mengalami sakit penyakit, Bapak Ibu. Jadi bukan hal yang aneh, mengherankan kalau seorang rasul besar pun bisa mengalami sakit penyakit. Dan sebagai manusia umumnya, ketika mengalami sakit penyakit pasti berharap kesembuhan, betul? Demikian pula Paulus. Dan dia sakit, akhirnya dia berdoalah kepada Yesus Kristus yang dia sembah, Yesus Kristus yang menjadi Tuhannya, dan Yesus Kristus sang penyembuh, karena dia percaya Yesus sanggup menyembuhkan penyakit apapun. Tapi apa yang terjadi? 3 kali Paulus berdoa kepada Tuhan Yesus, ternyata tidak disembuhkan oleh Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah Tuhan Yesus tidak sanggup menyembuhkan penyakit Paulus? Mustahil. Orang mati aja bisa dibangkitkan oleh Tuhan Yesus, apalagi hanya sekedar menyembuhkan penyakit. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita lihat bagaimana Paulus mengalami penyakit ini, lalu dia berseru dan berdoa kepada Tuhan. 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai ayat 10. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam pengarahan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Perhatikan dia berkata, 3 kali aku berseru, berdoa kepada Tuhan agar disembuhkan. Apakah Tuhan menyembuhkan? Tuhan berkata, cukuplah kasih karunia aku untukmu Paulus. Tuhan gak sembuhkan. Artinya di Alkitab salah satu tokoh besar yang doanya tidak dijawab oleh Tuhan adalah Paulus. Karena itu jangan ngotot sebagai seorang jemaat. Ketika Anda jatuh sakit, doa siang malam gak sembuh-sembuh, Anda kecewa sama Tuhan. Ini rasul besar juga jatuh sakit dan doa gak sembuh-sembuh. Karena itu jangan kecewa. Tuhan punya rencana, Tuhan punya maksud. Sama juga penyakit yang diderita Paulus, Tuhan punya rencana supaya Paulus, seorang rasul besar yang kuasanya begitu dahsyat, jangan sampai sombong atau tinggi hati. Tapi kalau dia punya penyakit, dia akan selalu ingat, kuasa yang aku miliki bukan karena kehebatanku, bukan karena kuasaku, tapi itu hanya titipan. Kalau karena aku hebat, mestinya aku bisa sembuhkan diriku sendiri, betul? Nah, itu untuk mencegah kesombongan Paulus. Kita coba renungkan sedikit. 3 kali berseru. Apa yang dimaksud dengan 3 kali berseru kepada Tuhan? Apakah dia tutup mata, Tuhan Yesus sembuhkan aku, amin, begitu? Dalam pemahaman saya bukan seperti itu. Pemahaman saya 3 kali berseru itu mengandung makna begini. Mungkin Paulus sediakan satu waktu, katakanlah 1 minggu.
Dia bertekun di dalam doa. Berdoa mohon penyakitnya sembuh. Tapi nggak ada jawaban dari Tuhan. Nah lalu di kesempatan lain dia tingkatkan, bukan 1 minggu lagi, tapi 2 minggu. Dia gunakan 2 minggu berkumul dalam doa. Ternyata Tuhan tidak jawab juga. Dan akhirnya yang ketiga kali dia tingkatkan lagi, mungkin 3 minggu. 1, 2, 3 minggu ini hanya tafsiran saya ya. Tapi tafsiran ini menurut saya ada logika kebenarannya. Nah selama 3 minggu mungkin dia sertai dengan puasa, dengan doa, supaya Tuhan mendengar doa dia. Dan di ketiga kali itulah Tuhan memberikan reaksi. Dan reaksi Tuhan bukan menyembuhkan dia, bukan dipulihkan, tapi Tuhan berkata, cukuplah kasih karunia bagimu. Paulus, aku tidak akan sembuhkan kamu, karena penyakit ini bermanfaat bagi kamu. Penyakit ini untuk mencegah kesombongan kamu. Jangan sampai kuasamu, kuasa yang aku berikan kepadamu yang begitu dahsyat, engkau lupa daratan, engkau sombong, engkau disembah layaknya Tuhan. Tapi dengan adanya penyakit, engkau akan selalu rendah hati. Setelah itu Paulus sadar dan dia berkata, aku senang dan rela. Jadi kalau orang sudah tahu tujuan penyakit itu, mestinya dia akan bersyukur, akan berterima kasih kepada Tuhan. Kita lihat bagaimana reaksi Paulus ketika Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Dan Paulus berkata, aku senang, aku rela mengalami segala macam sakit penyakit itu. Karena dia tahu tujuan dari penyakit dari Tuhan itu. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, karena adanya penyakit yang melekat pada tubuh Paulus, rupanya hal itu memang sangat mengganggu di dalam pelayanan dia. Jadi nggak heran kalau Paulus meminta, Tuhan sembuhkan aku, karena penyakit itu merintangi dia. Jadi Paulus minta kesembuhan bukan karena gengsi. Oh saya ini rasul besar yang dipakai Tuhan, masa saya sakit, malu dong sama jemaat. Bukan itu masalahnya. Tapi penyakit itu sangat mengganggu dia. Karena kalau gengsi, dia tidak akan tulis surat kepada jemaat Galatia, oh, waktu aku datang ke tempat pelayanan kalian, aku jatuh sakit pada tubuhku loh. Sehingga semua jemaat yang membaca kitab Galatia tahu, oh Paulus jatuh sakit. Betul? Sampai sekarang ribuan tahun dimanapun kitab Galatia diberitakan, kita akan akhirnya tahu, oh Paulus jatuh sakit. Betul? Dia nggak gengsi untuk itu, tapi penyakit itu mengganggu dia. Nah karena penyakit itu mengganggu pelayanan dia, sehingga Paulus ini didampingi oleh seorang dokter pribadi. Dokter itu bernama Dokter Lukas. Kalau dulu itu nggak ada istilah kata dokter di Alkitab, hanya kata tabib. Tapi tabib itu fungsinya seperti seorang dokter. Kolose pasal 4 ayat 14, salam daripadamu dari tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas. Jadi ketika Paulus menulis kitab Kolose, kemungkinan saat itu Lukas juga ada, sehingga Lukas titip salam, panggil apa ya, Om Paulus kali. Om Paulus, tolong titip salam sekalian ya kepada jemaat kita yang ada di Kolose. Yaitu Paulus masukkanlah kalimat salam ini dari Dokter Lukas ini di dalam Kolose pasal 4 ayat 14 ini. Bapak Ibu yang saya kasih, tabib Lukas atau Dokter Lukas inilah yang menulis Injil Lukas dan menulis kisah para rasul. Dia bisa menulis kisah para rasul karena dia selalu mendampingi Paulus kemanapun pelayanan. Dia tahu persis Paulus ada di mana, apa yang dilakukan oleh Paulus, bagaimana kondisi kesehatan Paulus, dia tahu persis. Bapak Ibu, nah inilah sekilas tentang rasul besar yang jatuh sakit. Lalu penyakit Paulus itu penyakit apa? Nah saya tidak akan mengurai lebih panjang lebar, saya hanya memberikan garis besarnya. Ada 2 kemungkinan penyakit yang dialami oleh Paulus. Selama ini ada 2 tafsiran. Tafsiran pertama adalah sakit pada matanya. Jadi waktu Tuhan Yesus memberikan sinar yang begitu terang, lebih terang daripada matahari, kornea Paulus itu rusak. 3 hari dia buta, tidak bisa melihat. Nah setelah itu Tuhan Yesus jamah sembuhkan lewat penumpangan tangan Ananias. Tapi Tuhan Yesus tidak sembuhkan total. Dia sengaja biarkan sedikit untuk menjadi pengalaman supaya Paulus selalu mengingat. Karena itu di dalam kitab Galatia, Paulus sempat menulis kalimat, lihatlah betapa besarnya huruf-huruf yang aku tulis dengan tanganku sendiri. Jadi mata dia itu melihat kurang bagus. Makanya waktu dia nulis surat pun harus besar-besar, baru dia bisa lihat kembali, koreksi kembali. Nah kemungkinan yang kedua itu adalah pada tubuhnya. Kalau Bapak Ibu baca di 2 Korintus pasal yang ke-11, di sana Paulus mengalami banyak penderitaan. Badan dia, punggung dia sudah pernah kena pukul
39 kali 5 kali, artinya 195 kali punggung Paulus sudah kena pukulan, kena cambuk. Jadi banyak darah-darah yang tidak lancar, banyak saraf-saraf yang mati, banyak saraf yang rusak, sehingga sirkulasi darah di dalam tubuh Paulus itu tidak lancar, sehingga dia sering sakit-sakitan. Nah, dua kemungkinan itu. Tapi saya tidak akan kupas lebih panjang dan ayatnya saya tidak bukakan. Mungkin suatu saat baru akan saya kupas secara mendalam. Bapak Ibu yang saya kasihi, dari dua tokoh yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa hamba Tuhan juga manusia. Hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, berapapun dahsyatnya kuasa yang dia miliki, berapapun besarnya pelayanan dia juga bisa jatuh sakit. Nah, saat ini saya akan menceritakan sedikit pengalaman saya tentang bagaimana saya bergumul dengan sakit penyakit. Sejak saya dilahirkan sampai sekarang umur saya 51 tahun, saya belum pernah dirawat di rumah sakit. Belum pernah tidur yang namanya di atas ranjang rumah sakit, belum pernah. Nah, itu anugerah Tuhan. Oke? Anugerah Tuhan. Lalu apakah saya tidak pernah jatuh sakit? Nah, kalau sakit-sakit biasa, flu, pilek, demam, itu hal yang biasa, sudah sering lah. Tapi saya pernah alami 2 kali sakit yang hampir membawa saya pada kematian. Nah, ini yang ingin saya ceritakan. Yang pertama itu adalah terjadi pada tahun 1988. Saat itu usia saya 18 tahun. Jadi saya ini ada 7 bersaudara. Kami berasal dari pedalaman Kalimantan. Yang namanya kampung halaman saya itu benar-benar pedalaman. Belum ada listrik, belum ada PAM, nggak ada yang namanya mobil. Ada. Adapun sepeda motor itu bisa dihitung dengan jari sepeda motor di kampung saya. Dan jalan itu belum punya aspal. Ya masih biasa. Kalau musim hujan, wah kita becek-becekan di jalanan. Karena itu dari kecil saya sekolah itu jalan kaki ke sekolah bolak-balik. Nah, dengan banyaknya saudara dan keluarga saya secara finansial juga nggak bagus. Karena papa saya itu pekerjaannya waktu di kampung hanya petani, peternak, dan juga nelayan. 3 macam pekerjaan. Kalau musim angin kencang, papa saya bertanilah dia. Tanam sayur, besarkan ternaknya. Nah, tapi kalau ke musim sudah angin teduh, nah papa sih ke laut. Nah, yang kerjakan ladang, ya kamilah anak-anaknya dengan mama lah. Ya, itulah. Sehingga secara finansial tidak begitu baik. Nah, setelah saya lulus SD, lalu saya sekolah SMP, masih di kampung. Nah, setelah lulus dari SMP, kemudian saya ke kota Pontianak melanjutkan ke Semea. Kalau Bapak Ibu menonton video saya, ada orang Pontianak, Semea Negeri 2, di sanalah saya menuntut ilmu. Nah, karena kondisi ekonomi, ya akhirnya saya ini sekolah dari SD loh, nggak ada TK di kampung. Dari SD sampai saya kuliah selesai ambil S2, tidak pernah dibiayai oleh orang tua. Saya yang biayai sekolah saya sendiri, karena terpaksa. Tidak beda dengan anak-anak zaman sekarang ya, dibiayai total, tinggal belajar, itu pun nggak beres-beres. Saya harus kerja, harus sekolah. Nah, di waktu Semea inilah saya mengalami kelelahan. Pagi saya sudah kerja, kemudian sore saya ke sekolah, malam belajar. Wah, rutinitas. Di kelas 2 itu akhirnya saya mengalami kelelahan, jatuh sakit. Dan penyakit yang saya alami nggak tanggung-tanggung. Lever saat itu, kena lever. Nah, kena lever, saya terus terang nggak punya obat, nggak punya uang untuk berobat. Saya masih paksakan bekerja. Sampai suatu saat akhirnya saya tidak sanggup bekerja lagi, tidak sanggup sekolah lagi, tinggal terbaring di atas ranjang. Dan itu bukan 1-2 bulan, 1 tahunan. Terbaring di ranjang. Nah, otomatis tidak kerja, tidak sekolah. Nah, badan saya saat itu kuning, kurus, tapi maaf kata di bagian perut menggelembung. Karena itu memang ada masalah. Okay? Nah, sampai kadang saya untuk berjalan pun harus pegangan tembok. Saking lemasnya. Nggak ada nafsu makan karena mual melulu. Dan di saat sedang sakit parah, saya sudah berulang kali berdoa juga. Tidak sembuh-sembuh. Dan saat itu saya masuk ke sebuah gereja di Pontianak, di Jalan Kelantan.
Bapak Ibu, akhirnya sampai suatu ketika seorang pengurus, ketua majelis di gereja tempat di mana saya menjadi jemaatnya, namanya Bapak Hendri Jurnawan. Jadi saya Nathan Jurnawan, kata Jurnawan itu saya ambil dari nama beliau, Hendri Jurnawan. Karena saya merasa beliau ini banyak jasa untuk saya. Ya. Kemudian dia datang ke rumah saya, melihat nama saya. Kalau dulu itu bukan Nathan Asien, Bong Jisian. Sian, kamu nih sakit apa toh? Saya ya dengan suara kecil, saya juga nggak tahu kok. Gak, saya panggil dia Koko. Akhirnya dia keluarkan dompetnya. Yaudah, ini ada sedikit uang, kamu coba cek ke dokter. Yaudah, besok-besoknya dengan sangat lelah pakai becak diantari orang tua pergi cek ke dokter. Nah setelah di rongsen dicek ini itu keluar, dokternya itu agak melotot mata, agak marah ke saya. Kenapa sekarang baru kamu datang? Orang lagi sakit parah, dimarah begitu lagi, kita bingung, ada apa sih? Akhirnya dokternya ngomong, kamu tahu nggak? Kamu tuh penyakitnya sudah sangat berat, hidupmu tinggal beberapa bulan. Wih, saya kan shock juga, walaupun lagi lemas, ketika dokter vonis hidupmu tinggal beberapa bulan, ya shock. Masih umur 18 tahun. Dan akhirnya dokter ngomong, kamu kena kanker liver dan itu nggak ada obatnya. Ya udah, saya pulang lah. Setelah pulang terus terang saya frustrasi. Waduh, umur segitu harus meninggal. Bagaimana ya? Nah sampai suatu hari saya ingat Jumat malam. Biasa di gereja kami itu hari Jumat itu ada ibadah doa. Jadi khotbahnya pendek, doanya panjang. Udah, saya paksakan di antar mama saya, kebetulan mama saya juga sudah jemaat di sana, datang ke gereja. Ya udah, setelah ibadah selesai, saya ngomong ke mama, "Mah, saya masih tinggal di sini dulu. Saya belum pulang." Udah, mama saya pulang dulu. Kemudian sekitar jam 10 malam, saya sendiri masuklah ke aula gereja itu. Di sanalah saya berdoa, di sanalah saya bergumul, di sana saya menangis, dan di sanalah saya bernasar. Isi nasar saya, Tuhan, Engkau kan Maha Kuasa. Aku sudah berdoa berulang kali, tapi tidak sembuh. Dan dokter sudah vonis aku akan mati tinggal beberapa bulan lagi. Begini Tuhan, kalau Tuhan mau sembuhkan aku persembahkan hidup aku untuk melayani Engkau. Nah setelah saya tuh ucapkan ini, sebenarnya terus terang saya juga nggak yakin 100%. Ya, saya karena sudah putus asa. Terus terang saking putus asa, waktu malam itu saya ke ibadah kebetulan pakai kaos. Jadi waktu doa tuh saya terbawa emosi, saya tarik baju saya, kaos itu kancingnya sampai copot terpelanting. Emosi anak muda lah karena frustrasi. Ya sudah. Setelah selesai saya doa kurang lebih 11 jam, jam 11 malam, saya itu lemas sekali badan. Mau nginap di gereja nggak enak juga. Akhirnya saya ngomong mau pulang. Kebetulan ada satu anak muda yang ditugaskan di gereja tuh semacam koster lah, yang bersih-bersih gereja, yang mempersiapkan keperluan untuk ibadah dan sebagainya. Dia berkata, yaudah saya antar deh. Yaudah, dia dampingi saya. Setengah memapah saya, naik becak, pulang sampai diantar sampai ke ranjang saya. Setelah itu dia pulang. Nah besoknya tidak ada tanda kesembuhan. 1 minggu tetap sama. Dan ketika saya masuk ke minggu yang kedua, suatu pagi saya bangun, loh kok rasanya badan saya ringan ya, rasanya badan saya segar ya. Nah akhirnya saya nggak percaya, saya duduk lagi terus bangun, kemudian coba gerak-gerak sedikit, kok nggak sempoyongan. Biasa saya jalan terus pegang tembok. Biasa mama saya yang antar makanan minuman sampai ke kamar. Tapi kali ini saya coba jalan ke dapur sendiri, ambil minum sendiri. Nah kebetulan mama saya lagi masak di dapur, dia liatin. Tapi mama saya nggak ngomong, dia liatin saja. Saya juga nggak ngomong apa-apa. Nah setelah saya ambil minum, lalu duduk sebentar di ruang tamu. Setelah itu saya masuk kamar lagi, berbaring sambil berpikir, kok benar nggak sih saya sembuh? Ya sudah. Besoknya tetap segar. Lusa makin segar. Oke, nah di hari ketiga itulah mama saya mulai tidak tahan, mulai penasaran. Sian, apa nggak salah mama lihat kamu 2-3 hari ini
kok kelihatan kamu sehat-sehat saja? Saya jawab, nggak tahu juga Ma, rasanya badan saya segar. Padahal saat itu badan saya masih kuning dan masih kurus dan juga perutnya gendut karena memang kanker liver dan nggak ada obatnya. Saya karena sudah 1 tahun berbaring itu. Nah akhirnya lewat 1 bulan badan saya itu semakin berisi. Nafsu makan juga sudah mulai bangkit. Sampai suatu saat akhirnya saya dapatkan sedikit uang pinjaman, kembali lagi ke dokter yang memeriksa saya. Begitu dokter datang, dokter juga agak bingung. Karena dia vonis saya akan mati beberapa bulan, tapi faktanya sekarang saya agak segar. Nah setelah itu dokter cek lagi, semua hasil keluar. Setelah hasil keluar, dokter itu lalu membandingkan hasil dia cek yang pertama dengan yang sekarang. Lihat kiri kanan lalu melihat wajah saya. Lihat kiri kanan hasilnya dibandingkan lalu melihat wajah saya. Setelah beberapa kali lalu dia tanya, Dek, boleh nggak saya tanya satu hal? Saya ngomong, oh ya dokter, kamu selama ini minum obat apa? Saya katakan, enggak, saya enggak minum obat apa-apa. Dokter berkata, enggak mungkin, nonsen. Secara kedokteran enggak mungkin. Saya juga bingung, karena saya kan belum dikasih tahu hasilnya apa. Maksud dokter, begini aja, kamu coba ingat baik-baik. Selama waktu dari pertama kamu ketemu saya dengan sekarang, kamu ada enggak minum obat? Kamu kan orang Chinese, siapa tahu kamu minum ramuan-ramuan akar-akaran dari Chinese, coba kasih tahu saya, mungkin obat itu akan bermanfaat untuk menolong banyak orang. Saya ngomong enggak ada, saya enggak makan apapun, obat apapun. Akhirnya dokternya bingung, bagaimana itu terjadi. Nah akhirnya dokternya tanya, atau kamu ada pernah berobat ke dukun atau apa? Saya ngomong, saya orang Kristen dok. Oh, jadi apa yang kamu lakukan? Saya berdoa saja. Nah kebetulan dokter kalau saya lihat namanya ini itu orang Muslim kelihatan. Setelah saya ceritakan, oh saya orang Kristen, saya berdoa dalam nama Tuhanku, langsung mapnya ditutup, langsung diserahkan kepada saya, kamu pulang, kamu sembuh total. Bahkan ada antibodi untuk menahan supaya nggak sembuh lagi penyakit engkau. Saya juga bingung, loh kok bisa? Yaudah saya dengan pulang ke rumah. Nah pulang ke rumah, nah mulai saat itulah saya secara disembuhkan secara ajaib sampai hari ini umur saya 51 tahun. Walaupun kadang-kadang saya kerja lelah, capek, siapkan bahan khotbah ini, pelayanan, sampai kadang-kala saya tidur tuh jam 1, jam 2 subuh. Tapi puji Tuhan, tidak pernah kambuh, sehat. Okay? Nah setelah saya sembuh, saya ini kan 1 tahun tidak sekolah, saya lanjutkan sekolah lagi. Nah saat itu yang menemani saya untuk daftar ulang di Semen Negeri 2 itu namanya pendeta David Cahyadi. Ya udah, setelah ketemu kepala sekolah ngomong, kamu masih mau sekolah di sini? Kamu 1 tahun nggak ada kabar beritanya. Saya ngomong, iya Pak. Tapi kamu siap? Teman-teman kamu tuh sudah jadi kakak kelas kamu. Ya apa boleh buat Pak? Ya udah, setelah saya terima lanjutkan sampai saya tamat semea. Nah setelah tamat semea itulah untuk memenuhi. Nah awalnya setelah itu saya sedikit mulai abaikan nasar saya. Saya sempat kerja sebentar jadi sales. Tapi apa yang terjadi? Baru 1 bulan sales mengalami kecelakaan. Yaudah saya pikir, wah nih jangan-jangan mulai ditagih Tuhan. Yaudah akhirnya saya minta sekolah teologi, dibiayai oleh gereja di mana saya menjadi jemaat saat itu. Udahlah sekolah teologi 3 tahun, setelah itu saya lulus. Ya udah mulailah pelayanan-pelayanan. Nah 17 tahun saya melayani di sinode itu sebagai hamba Tuhan. Cuman sinode tempat pelayanan saya ini sistemnya itu membentuk pendeta itu seperti prajurit, harus siap kemanapun diutus. Dan sifatnya, sistem organisasinya itu sentralisasi. Jadi pendeta tidak mendirikan gereja lalu milik pendeta, enggak, kami diutus. Jadi organisasi murni seperti Katolik atau seperti GKI, di mana pendeta itu hanya dikasih honor. Ya udah 17 tahun. Nah cuman waktu pelayanan saya dengan anak istri harus selalu terpisah. Karena kalau anak istri saya harus ikut saya agak ribet. Karena 1 tahun di sini, 1 tahun lagi bisa dipindahkan ke tempat lain. Sekolah anak jadi kacau balau. Ya udah akhirnya saya dengan istri runding. Ya udah istri saya pulang ke mertua. Jadi istri saya tinggal di mertua, lalu anak saya juga sekolah di Jakarta. Nah saya hanya diberikan kesempatan cuti sebulan 4 hari cuti. Nah itulah waktu bertemu dengan anak istri. Dan ini berlangsung sampai 17 tahun loh. Sampai satu kali ketika
Ini kan anak saya pertama adalah lahir. Anak kedua saya mau lahir, namanya Jeremy. Saat istri saya melahirkan, saya itu lagi KKI di Salatiga loh. Jadi begitu pulang-pulang sudah dapat anak. Jadi mental itu nggak gampang. Oke, nah setelah itu ya anak mulai bertumbuh besar. Sampai suatu ketika saya pulang untuk cuti, 4 hari ada di rumah. Nah hari keempat itu saya sudah mau kembali ke tempat dinas. Sudah bawa koper. Anak saya kedua si Jeremy di depan pintu melihat saya pergi memegang pagar, lalu berkata, "Papa jangan lama-lama ya." Anda tahan gak dengan kondisi demikian? Terus akhirnya saya hampir nggak jadi berangkat hari itu. Tapi kan tiket sudah beli. Yaudah, saya hanya datang lagi ke pagar, saya belai-belai kepalanya. Saya berusaha sekuat mungkin supaya tidak menangis di depan anak saya. Setelah itu saya jalan. Saya jalan ke stasiun kereta api. Ya berangkatlah saya ke tempat pelayanan. Itu tidak mudah Bapak Ibu. Banyak kesulitan saya alami. Nah sampai suatu saat ketika anak saya mulai tumbuh besar. Dan anak saya itu boleh dikatakan figur bapak itu mereka nggak dapatkan. Karena saya itu nggak bersama dengan mereka. Nggak bersama dengan mereka. Dan dulu nggak ada yang namanya handphone, nggak ada WhatsApp, nggak ada. Dulu itu masih kalau telepon itu ke telepon umum pakai kartu. Kalau kita bicara itu tek dilubangi 100.000 itu sebentar, itu mahal sekali. Jadi hubungan dengan anak nggak begitu bagus, hubungan dengan istri saat itu juga nggak begitu bagus. Bapak Ibu yang saya kasih, nah sampai suatu hari akhirnya saya cuti lalu bicara dengan istri. Kayaknya anak-anak kita harus kita selamatkan. Bagaimana kalau saya mundur sebagai pendeta? Dan istri saya juga berpikir, mana yang mau dipertahankan? Pelayanan atau keluarga? Oke? Itu pilihan yang berat. Pelayanan, saya itu bernasar, hidup saya itu milik Tuhan. Sedangkan kalau saya bertahan di dalam pelayanan, pada pelayanan saya saat itu bagus. Semua gereja cabang itu suka dengan pelayanan saya. Nah akhirnya istri saya, oke, kita mundur deh. Dan akhirnya saat itu saya pas tugas di kota Semarang. Nah di kota Semarang itu saya 4 tahunan sambil ambil kuliah S2 di Satya Wacana Salatiga. Saya tuh hanya cuti 4 hari dari Semarang. Biasa kalau dari Semarang saya naik kereta api, kalau enggak Kamandanu, biasa itu kereta api yang lain. Saya tuh biasa jam 8 malam berangkat dari stasiun Tawang Semarang. Sampai di stasiun Gambir itu biasa jam 3, jam 4 subuh. Dan itu sudah 4 tahun biasa. Nah, cuman hari itu agak berbeda. Saya sudah siapkan surat pengunduran diri yang sampai saya ke Jakarta saya akan serahkan ke pengurus majelis pusat di mana menaungi kami. Yaudah, saya naik kereta api sampai di stasiun Gambir jam 3 subuh. Biasa saya naik bajai, biasa. Setelah saya naik bajai, tiba-tiba ada 3 orang badannya kekar langsung mengepung bajai itu. Wah, saya tahu ini perampok nih. Nah, mesin bajai sudah nyala dimatikan. Kemudian satunya tuh menodongkan pisau ke saya. Untunglah saat itu saya ada bawa sedikit lumpia dan oleh-oleh untuk anak istri. Sehingga ada dus saya taruh di sini. Jadi tangan dia tuh terganjal dus. Nah, tapi tinggal 5 cm. Pisau ini akan mencapai badan saya. Nah, satu lagi kebetulan saya pakai jam tangan saya berusaha ditarik, dicopot. Nah, kan biasa pendeta lah, mungkin kita nggak bisa, si abang bajai juga diam aja. Saya teriaklah sekencang-kencang, maling, copet, tolong. Ternyata ada satpam sekitar 30 meter dengar. Langsung dia teriak, hai maling, kamu lari. Akhirnya datanglah yang satpam lain. Nah, ketiga orang ini kabur. Tapi yang mencopot jam tangan saya sebelum kabur, dia pukul kepala saya dan kena kacamata saya, pecah. Bengkak di sini. Jadi pulang lihat istri jadi 2 nih. Ya. Itu pengalaman saya. Bayangkan, saya baru menulis surat mau kirimkan ke pengurus majelis saya, tapi saya sudah ditegur oleh Tuhan. Nah, akhirnya surat itu nggak jadi dikirim. Ya sudah, akhirnya terus melayani. Sampai beberapa tahun lagi, saya bicara sama istri lagi, kayaknya saya harus mundur nih. Lalu istri saya, ya udah, coba. Nah, akhirnya saya berhasil kirim surat ke pengurus majelis pusat saya. Tapi apa yang terjadi? Besoknya anak saya yang besar sakit.
saya mulai was-was juga, ini masalah apa enggak nih? Nah, tapi kita enggak memikirkan. Akhirnya anak saya badannya suhunya tinggi, sampai 40 derajat. Lalu kami antarlah ke rumah sakit Usada, dirawat. 3 hari dirawat, enggak ketemu penyakitnya. Dan akhirnya saya bicara lagi sama istri, wah, jangan-jangan Tuhan tegur lagi nih. Begini aja, kita minta petunjuk Tuhan, kita berdoa, kita katakan kepada Tuhan, Tuhan kami akan cabut surat itu, tapi sembuhkan anak ini. Ya kami berdoa. Selalu saya berdoa, sorenya anak kami ini suhunya badannya turun lagi. Nah akhirnya, wah kayaknya ini benar. Ya udah, besoknya saya ke Majelis Pusat lagi, suaranya saya tarik lagi. Anak saya itu setelah itu sembuh pulang. Jadi nggak ditemukan penyakitnya setelah lawat beberapa hari. Nah sejak saat itulah saya tahu bahwa nasar saya itu nggak bisa kabur. Tapi saya harus bagaimana, pertahankan keluarga atau pertahankan pelayanan, itu harus menjadi pilihan. Dan akhirnya kami mengundurkan diri, tapi tetap bekerja di kantor pusat gereja. Nah namun karena kondisi nggak begitu bagus, dan akhirnya saya mundur total dari sinode ini. Setelah itu saya membantu pelayanan di sebuah gereja GBI Ancol. Kebetulan gembalanya adalah dari sinode ini juga. Jadi kami satu sinode dulu. Nah, cuman beliau lepaskan sinode ini, mendirikan gereja Bethel Indonesia di bawah naungan Pak Niko, kalau nggak salah tuh Rayon D. Oke. Nah, setelah itu saya 1 tahun melayani di sana, tapi saya melihat prospeknya itu agak berat bagi saya untuk berkembang. Lalu saya melepaskan diri, bergabung juga di GBI Glow di bawah Pak Gilbert. Nah, sampai suatu saat saya akhirnya lihat untuk bisa berkembang agak sulit juga, lalu saya melepaskan diri, lalu saya mendirikan satu gereja sendiri, gereja lokal. Tapi puji Tuhan, akhirnya gereja lokal saya berkembang, sampai saat ini ada jemaat kurang lebih 200 orang. Nah inilah cikal bakal pelayanan saya, Bapak Ibu. Nah sampai saat ini saya jadi hamba Tuhan melayani, tapi masalah kedua muncul. Di bulan November 2020, bukan 2021 ya, kecepatan. Nah di bulan November 2020, karena sebagai pendeta kita kan aktif pelayanan, saya kena COVID, ditularkan dari seseorang. Nah bahkan orang yang menularkan saya COVID itu sudah dipanggil Tuhan, Bapak Ibu. Nah akhirnya saya isolasi mandiri, tidak dirawat di rumah sakit. Kurang lebih 2 bulan saya isolasi mandiri. Tapi di minggu kedua saya waktu kena COVID, nasar itu cukup parah. Memang dokter sudah ingatkan, kamu di minggu kedua akan berat. Nah, napas mulai sesak, badan lemas. Bahkan Anda tahu, pernah 1 malam saya tidak bisa bernapas. Jadi kalau napas kita wujudkan dalam sentimeter, 100 cm, saya itu hanya bisa bermain napas saya tuh, tarik napas, keluarkan napas 10-15 cm. Bayangkan. Itulah saat-saat saya berpikir akan lewat ini, pasti lewat ini. Nah saya juga sudah siapkan Tuhan, kalau memang sudah waktunya, ya saya nggak bisa apa-apa. Tapi kalau belum waktunya, aku percaya Tuhan pasti pulihkan. Nah kebetulan saya juga agak susah tidur, sehingga saat lagi parahnya hampir lewat, saya akhirnya dokter kan suruh obat tidur hanya boleh minum 1 butir, saya minum 2 butir sekaligus, karena aduh lewat dah. Nah setelah itu saya terasa ngantuk, akhirnya tertidur. Setelah tertidur besok paginya, woi masih hidup. Nah napas mulai sedikit meningkat, sudah 25-30% bisa main napas. Nah akhirnya pelan-pelan sampai hari ini saya sembuh total. Jadi Bapak Ibu, saya ini 2 kali hampir meninggal. Pertama kali itu di tahun 1988, yang kedua kali itu adalah November 2020, di mana saya kena COVID. Makanya di 1-2 bulan itu saya tidak ada live streaming. Jadi saya juga harus beritahukan kepada seluruh jemaat, karena saat itu saya nggak mau buat Anda khawatir, saya nggak memberitahukan bahwa saya jatuh sakit karena COVID, nggak tahu. Hanya pengurus gereja saya yang tahu, dan juga mungkin beberapa jemaat yang suka kontak dengan saya yang tahu saya sedang sakit. Tapi puji Tuhan, hari ini saya sembuh, hari ini saya dipulihkan, saya masih hidup. Mungkin Tuhan masih ingin pakai saya. Bapak Ibu yang saya kasih, inilah sekilas. Nah kita belajar pada iman Paulus, dia berkata, di dalam 2 Timotius 4:6, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan
sebagai persembahan saat kematianku sudah dekat. Kita lihat orang yang satu, rasul besar yang pernah jatuh sakit parah itu, ternyata dia juga sudah mempersiapkan kematiannya. Ayat yang ke-7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bapak Ibu, yang namanya penyakit bisa terjadi pada siapapun. Apakah itu rasul, apakah itu nabi, atau hamba Tuhan. Jadi kalau hamba Tuhan jatuh sakit bukan hal yang aneh, mengagetkan. Karena yang namanya virus corona sudah menyerang begitu banyak negara, bisa juga terjadi pada diri kita. Tapi kalau Tuhan belum menghendaki engkau meninggal, percayalah engkau tidak akan meninggal. Karena hidup mati di tangan Tuhan. Sama seperti yang saya alami, 2 kali mestinya saya sudah mati, tapi Tuhan tetap menghendaki saya hidup, masih menghendaki saya menjadi pelayanannya, dan saya akan melayani sampai di mana waktunya Tuhan memanggil saya kembali ke hadiratnya. Demikianlah hari ini kebenaran firman Tuhan. Semoga Anda dikuatkan, dan kita bertemu minggu depan tanggal 7 Maret dalam live streaming. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Segala puji syukur kemuliaan hanya bagi nama Juru Selamat kami Yesus Kristus. Terima kasih Engkau berikan kesempatan kepada kami memulai kembali live streaming. Semoga kami tetap Engkau pelihara, Engkau jaga, sampai di mana COVID-19 bisa ditangani dengan baik, dan kami bisa aktif kembali beribadah secara tatap muka. Karena sudah 1 tahunan kami tidak beribadah secara langsung, tapi melalui ibadah online. Tuhan, Engkau yang punya otoritas atas seluruh muka bumi, atas apapun yang terjadi di bumi, atas seluruh umat manusia. Kami tidak tahu apa rencana Engkau dengan segala bencana wabah yang melanda dunia pada saat ini. Tapi kami tetap beriman kepada Engkau bahwa segala sesuatu akan indah pada waktunya. Demikian doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan pengumuman dan juga doa penutup yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Cingwah. Mari Pak Cingwah, silakan. Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan pengumuman dan juga doa syafaat. Nah, saat ini kita akan akhiri ibadah kita akan terima berkat. Mari Bapak Ibu, angkat tangan Bapak Ibu, saya akan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih yang sempurna, kuasa yang ajaib, kemuliaan yang kekal akan turun atas saudara sekalian dimanapun engkau berada. Sehingga engkau akan diberkati di dalam setiap pekerjaanmu. Virus corona yang sudah melanda dunia dan melanda Indonesia menggoncangkan ekonomi. Tapi Tuhan sanggup memelihara kehidupanmu, menjaga kondisi keuanganmu. Saudara-saudari akan diberkati di dalam kesehatan. Kemanapun engkau melangkah pergi. Jika Tuhan tidak menghendaki engkau kena virus corona atau penyakit lain, engkau tidak akan terjadi. Karena kuasa Tuhan menaungi engkau. Saudara-saudara akan diberkati dalam keamanan. Kemanapun engkau pergi, tangan yang penuh kuasa akan melindungimu. Siang malam Tuhan melihat engkau. Sukacita, damai sejahtera akan hadir di dalam keluargamu masing-masing. Saat ini sampai selama-lamanya. Kita naikkan pujian melayani. Melayani, melayani,
lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani, melayani lebih sungguh. Sekali lagi kita ulang. Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani, melayani lebih sungguh. Amin. Sampai bertemu di minggu depan dalam live streaming. Tuhan Yesus berkati. Di minggu depan saya akan mengupas tentang pelayanan-pelayanan, bagaimana kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan yang sudah memberkati kehidupan kita. Tuhan berkati.